Hi guys, welcome back to my video. Again, I'm Sharon. If you're new here, I am your IELTS coach and English teacher. Buat kamu yang lagi mau belajar IELTS dan punya struggle di bagian vocabulary, I believe some of you might think, gimana sih caranya untuk improve vocabulary kita biar bisa kerjain IELTS dengan maksimal? So in this video today, I'm gonna share with you how to deal with unknown vocabularies dengan cara yang lebih efektif dan juga simple. And if you can use this strategy consistently, I believe kamu bisa dealing with reading, bahkan writing, or even speaking easily. So stay tune terus sampai akhir video nanti. Actually, I can say vocabulary can be quite challenging for some people karena mungkin belum sampai level kayak C1 atau C2 di mana range of vocabulary-nya belum terlalu banyak. Padahal vocabulary is something that is very important in your IELTS test. Dan kebanyakan orang cenderung lebih menghafal vocabulary yang banyak banget instead of understanding the meaning or even knowing the synonym or the opposite. That is why I want to share this video with you karena aku yakin ini bisa mempermudah kamu untuk belajar vocabulary. Yang pertama, understanding the meaning. Remember, yang aku maksud adalah understanding, bukan knowing the meaning. Ketika kamu cari satu vocabulary, contohnya significant, kamu bukan cuma cari artinya. Karena nanti di IELTS, khususnya waktu kamu kerjain test reading, kata-kata yang kamu temukan di statement akan berbeda dengan yang ada di teks, but they have the same meaning. That is why you must understand the context. Dan bukan cuma itu juga, kamu juga harus cari contoh kalimat yang menggunakan kata-kata tersebut. Kayak tadi contohnya kata-kata significant, selain kamu cari definisinya in English, kamu juga bisa cari contoh kalimatnya. Hal ini bisa kamu lakuin supaya kamu bisa ngerti kata-kata bukan cuma dari arti, tapi juga dari konteks, dan kamu bisa menggunakannya secara lebih akurat. The second thing that you can do so you don't memorizing the vocabulary is also learning about the synonym and the opposite. Ini penting banget karena vocabulary yang nanti kamu pelajari dan ketika kamu mau pakai ini di writing or even di speaking, kamu bisa menggunakan sinonimnya supaya avoiding repetition in the vocabulary. Misalnya kata-kata increase, kamu juga bisa pelajari sinonimnya kayak rise, climb, go up, karena ini bisa ngebantu kamu untuk memodify vocabulary yang nanti kamu pakai di writing supaya nggak berulang. Nah, untuk cari vocabulary terdekatnya, sebenarnya kamu bisa pakai beberapa website. Salah satunya adalah Thesaurus. Nanti aku tulis di sini. Di sini memudahkan kamu untuk cari sinonim sesuai sama kata-kata yang diperlukan. And last but not least is do the active recall. Maksudnya adalah kamu harus pakai vocabulary yang udah kamu pelajari tadi di speaking dan juga di writing kamu. Misalnya kamu menemukan kata-kata baru. Cari satu latihan, either writing task 1 atau writing task 2 or even speaking, yang bisa kamu taruh kata-kata ini di jawaban kamu. Dengan begini, kamu akan lebih mudah untuk mengingat vocabulary yang udah kamu pelajarin tadi. So, let's recap the point. Gimana caranya belajar vocabulary supaya nggak menghafal? Pertama, kita pelajarin dari konteks bahasanya or even the definition in English. The second one, kita pelajari juga synonym dan juga opposite-nya. Yang ketiga, jangan lupa untuk active recall, karena ini adalah saat dimana kita pakai vocabulary itu tadi. So, I think that's all for today's video. Kalau kamu suka tips-tips kayak gini, kamu bisa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa tulis di kolom komen topik apa yang harus aku bahas di video selanjutnya. Thank you for watching guys. Bye!